Saya Meria. Saya Theodora. Saya Kendrick. Saya Felicia. Saya Sharon. Saya Kania. Saya Karina. Saya Ceha. Dan kami akan menjelaskan tentang Organizational Management. Pengertian dari organizational behavior adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, kelompok, serta organisasi dan dampaknya terhadap kinerja kerja. Lalu ada tingkatan dalam organizational behavior ini, yaitu ada tingkatan individu, kelompok, juga organizational. Dan organizational ini juga membantu menentukan bagaimana efektivitas seorang manajer. Lalu terdapat dua hal yang bisa digunakan dalam menjalankan perilaku organisasi ini, yaitu dalam intuisi itu bisa digunakan dengan perasaan, yang kedua adalah dengan pengamatan terhadap individu tersendiri, juga akal yang sehat. Dan dalam segi systematic study itu bisa dalam bukti ilmiah juga dengan memprediksi perilaku individu-individu tersebut. Model dari organisasi behavior itu ada 3. Yang pertama itu individual level, group level, dan ketiga itu sistem organisasi level. Individual level itu bisa dilihat dari karakteristik, sikap dan emosi, dan menghasilkan persepsi, motivasi, serta mendapatkan keputusan dari setiap individu. Kalau yang dari group level harus adanya komunikasi dan keputusan bersama dari grup, sehingga akan mendapatkan leadership dan kepercayaan satu sama lain. Untuk dari sistem level organisasi, kebijakan dan praktek dari human resource dan struktur model dari organisasi. Secara etimologis, manajemen adalah kosakata yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Namun secara umum, manajemen juga dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Manajemen dibedakan menjadi 3 bentuk karakteristik, yaitu sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan, melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi, dan mendapatkan hasil-hasil ini dengan kerjasama dengan sejumlah orang dan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki si organisasi tersebut. Jadi yang pertama itu ada planning. Planning itu mendefinisikan tujuan, membangun strategi, mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya organizing. Organizing itu menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana dilakukan, dan siapa yang melakukan. Nah, ketiga itu ada yang namanya leading. Leading itu memotivasi, memimpin, dan pekerjaan lain yang berurusan dengan pekerjaan manusia. Yang keempat itu controlling, mengawasi bawahannya untuk memastikan kalau mereka itu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu semua menuju ke pencapaian tujuan dari organisasi. Organization management penting untuk dipelajari untuk mengorganisir dan mengarahkan suatu organisasi kepada tujuan bersama yang telah ditentukan. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, organization management dibutuhkan agar setiap individu di dalam organisasi memahami perannya, tanggung jawabnya, dan juga mengetahui apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan dalam organisasi tersebut. Organization management membantu terciptanya koordinasi yang baik antar departemen dan juga membantu dalam pemanfaatan sumber daya agar dapat berlangsung secara efisien. Seorang karyawan yang puas akan kerjaannya, maka ia akan semakin produktif di tempat kerja. Jadi, semakin produktif orang itu, tandanya ia semakin puas dengan kerjaannya. Seorang yang puas juga, ia akan lebih rajin masuk ke tempat kerja dan data ketidakhadirannya akan lebih sedikit atau lebih berkurang. Dia akan menjadi lebih loyal dan setia di tempat kerjanya tersebut, tidak berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah kerja dengan mudah. Karyawan yang merasa diperlakukan dengan adil, mereka dalam bekerjanya jauh akan menjadi lebih baik daripada ekspektasi dan harapan kita. Dan dampak untuk tamu atau customer, mereka akan menjadi customer service yang lebih baik karena mereka akan lebih bersemangat, lebih ramah, dan lebih responsif dalam melayani. Mereka juga bisa membangun relasi yang baik dan relasi dalam jangka waktu panjang dengan customer. Emotion adalah perasaan yang kuat ditujukan terhadap orang lain atau sesuatu. Biasa berupa simpati atau empati yang hanya bersifat sementara
dan diindikasikan dengan ekspresi. Sedangkan mood itu adalah perasaan yang bersifat jangka panjang yang mempengaruhi seseorang disebabkan oleh hal-hal umum yang biasanya itu tidak jelas. Secara alami itu lebih ke kognitif dan tidak diindikasikan dengan ekspresi. Tentu emotion dan moods itu mempengaruhi organizational behavior karena itu berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan emotion dan moods kita bagus, kita bisa ngambil keputusan dengan jernih gitu. Dan itu juga berpengaruh pada kreativitas. Kalau semakin moodnya baik, maka orang itu cenderung akan lebih kreatif dan lebih produktif. Dan itu berpengaruh juga pada motivasi, kepemimpinan, attitude kerja, dan produktivitas. Jadi emotion dan moods itu harus sangat dipertimbangkan karena itu berpengaruh pada setiap aspek dari organizational behavior dan pada bisnis itu sendiri. Personality and values. Bagaimana personality and values berpengaruh dalam perusahaan Anda? Personality adalah kepribadian atau yang bisa kita sebut sebagai sifat dan tingkah laku seseorang. Berdasarkan the Myers-Briggs Type Indicator, terdapat 8 indikator yang dapat menghasilkan 16 jenis kombinasi kepribadian. Untuk saat ini kita akan mengambil 2 jenis kepribadian yang akan diberikan contohnya. Contohnya extrovert dan introvert. Extrovert adalah orang yang mudah berekspresif, dan orang introvert adalah orang yang tidak begitu mudah untuk mengekspresikan dirinya. Seandainya dalam perusahaan Anda ada mencari orang untuk guest relation, maka Anda akan menginginkan orang yang ekstrovert karena dia orangnya mudah untuk tersenyum dan mengekspresikan dirinya, berinteraksi, dan berkomunikasi. Untuk values, bagaimana values berpengaruh terhadap perusahaan Anda? Values adalah sikap atau motivasi dan perilaku yang terpancar melalui persepsi seseorang. Sehingga jika persepsinya itu positif dan ditambah juga dengan kepribadian dia yang cocok dengan posisi dia bekerja, maka akan menghasilkan outcome yang baik atau efektif dalam pekerjaannya.